Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1C di Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ingin menjelaskan tentang sistem komputer. Nah, sebelum kita menjelaskan sistem komputer, kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Salma Laila Nasiroh. Nama saya Asma Husna. Dan saya Elinda Kurniasari. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengelolaan data, sehingga dapat menghasilkan sesuatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Adapun tujuan pokok dari sistem komputer yaitu mengolah data untuk menghasilkan informasi, sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras atau yang biasa disebut hardware, perangkat lunak yang biasa disebut software, dan juga brainware. Berikut adalah struktur dan fungsi komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok pada gambar struktur dasar komputer. Fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai berikut dari struktur, yaitu 1. Input device atau alat masukan, 2. Output device atau alat keluaran, 3. I/O ports, 4. CPU atau Central Processing Unit. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali dan unit aritmatika dan logika ILU. Adapun tugas dari unit kendali adalah: pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Nomor 2, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Nomor 3, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Nomor 4, mengirim instruksi ke ILU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ILU. Nomor 5, menyimpan hasil proses ke memori utama. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai akses kecepatan cukup tinggi. Adapun beberapa register yang ada dalam CPU, yang pertama ada Instruction Register atau IR, yang kedua ada Program Counter atau PC, yang ketiga ada General Purpose Register, yang keempat ada Memory Data Register atau MDR, yang kelima ada Memory Address Register. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM, random access memory, yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM, read only memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Struktur RAM terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu input stroke, program stroke, working stroke, dan output stroke. ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatannya berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer, seperti misalnya program untuk mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol, kunci papan ketik untuk keperluan kontrol tertentu. Database adalah jalur-jalur perpindahan data antara modul dalam sistem komputer. Lebar database ini menentukan kinerja sistem keseluruhan, yang sifatnya bidirektoral, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui database ini. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi, sumber, ataupun tujuan pada proses transfer data. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke database dan address bus. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa signal input atau maintenance input. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye bye.